Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi ya. Kali ini saya masih melanjutkan membahas buku Senang Belajar Matematika untuk kelas 5 SD. Kita sudah sampai di halaman 80. Mengerjakan asik berlatih. Ayo kita kerjakan ya. Soal nomor 1, pahami dulu. Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Berarti ini debitnya ya, debitnya 30 liter per 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tender dengan volume 45 liter. Volumenya 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah berapa menit? Oke, kita hitung ya. Nomor 1, debit sama dengan 30 liter per 6 menit. Atau sama dengan 30 dibagi 6 itu 5 ya, 5 liter per menit. Ini debitnya. Kemudian volumenya sama dengan 45 liter. Waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 45 liter dibagi 5 liter per menit. 5 liter per menit. Menghitungnya ini dijadikan perkalian, 5 liter per menitnya dibalik seperti ini. 5 liter dikali 1 menit per 5 liter. Nah, liter dibagi liter habis ya, nanti satuannya menit. 45 kali 1 tetap 45, dibagi 5 9 menit. Oke, ini nomor 1. Nomor 2. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Kemudian bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Yang ditanya berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut. Baik, kita tulis dulu yang diketahui. Nomor 2. Volumenya 24 liter. Debitnya 3 liter per menit. Nah, waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 24 liter dibagi 3 liter per menit. Cara menghitungnya 24 liter dikali 1 menit per 3 liter. Oke, sama dengan liter dan liter sudah boleh dicoret. 24 langsung dibagi 3 sama dengan 8 menit. Ini soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Debit air adalah 25 cm kubik per detik, sedangkan volumenya adalah 314 cm kubik. Yang ditanya berapa waktu yang diperlukan. Oke, kita hitung nomor 3. Oke, debitnya 25 cm kubik per detik. Kemudian volumenya 314 cm kubik. Ya. Waktu sama dengan volume bagi debit, sama dengan 314 cm kubik dibagi 25 cm kubik per detik, sama dengan 314 cm kubik kali, ya, dibalik ini 1 detik per 25 cm kubik. Boleh dicoret cm kubiknya. 314 dikali 1 dibagi 25. Langsung aja 314 bagi 25. Kita hitung di sini ya. 314 bagi 25. 25 kali 1 25. 11 kurangi 5 6, nih habis ya. 4-nya turun, 64 bagi 25 itu 2 kali 25 50 ya. Ini 4, ini 1, 14 bagi 25 nggak bisa. Ini dikasih 0, sini dikasih koma dulu. 140 dibagi 25 itu 5 ya. 5 kali 25 kan 125. Dikurangi lagi. Ini 5, ini 1, 15
ini 150 dibagi 25 itu pas 6, 150. Jadi 12,56 satuannya detik. Oke, ini nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, diketahui sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang 1500 liter, debitnya sebesar 300 cm3 per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Artinya dikosongkan dulu gitu ya kolam renangnya ya. Oke, kita jawab nomor 4. Volume sama dengan 1500 liter. Debitnya sama dengan 300 cm3 per detik. Nah, ini ya. Oke, kita rubah dulu ya. Di sini volumenya liter, sementara debitnya cm3. Ya, kita samakan dulu ya. 1 liter, catatannya di bawah sini ya. 1 liter itu sama dengan 1000 cm3. Berarti kalau kita punya 1500 liter sama dengan 1500 dikali 1000. 1500 ada lagi nolnya 3 cm3. Ini yang kita pakai ya. Nah, sekarang kita hitung waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit sama dengan 1500 liter. Kalau kita pakai yang ini ya, 1.500.000 cm3 dibagi 300 cm3 per detik. 300 cm3 per detik. Atau sama dengan 1.500.000 cm3 dikali 1 detik per 300 cm3. cm3 dicoret habis 1.500.000 dibagi 300. Ini boleh coret 02, ini coret 02 ya. 15 dibagi 3 5 ya. 5 nolnya 1 2 3. 5000 satuannya detik. Oke, ini nomor 4. Nomor 5. Diketahui sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm3. Debit airnya adalah 30 cm3 per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Kita jawab nomor 5. Volume sama dengan 600 cm3. Debitnya sama dengan 30 cm3 per detik. Waktu sama dengan volume bagi debit sama dengan 600 cm3 dibagi 30 cm3 per detik. Dihitung sama dengan 600 cm3 kali 1 detik per 30 cm3 sama dengan ini 60 dibagi 30 2 ya, berarti 2 masih punya 01, 20 detik. Oke, ini nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, nomor 6 kita baca. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut akan dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam tersebut? Oke, kita bahas nomor 6. Volumenya adalah 96 cm atau meter kubik. 96 meter kubik ya. Kemudian debitnya adalah 1,5 liter per menit. Karena ada 2 selang dengan debit yang sama, kita kalikan 2. Berarti menjadi 3 liter per
menit debitnya. 1,5 kali 2 itu 3 ya. Ditanya waktu sama dengan volume bagi debit, sama dengan 96 meter kubik dibagi 3 liter per menit. Nah, di sini kita beri catatan lagi. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, 1000 desimeter kubik itu sama juga dengan 1000 liter, karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Jadi 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Kalau kita punya 96 meter kubik, berarti sama dengan 96 dikali 1000, 96.000 liter. Oke, kita gunakan di sini ya, 96.000 liter dikali, langsung kita balik, 1 menit per 3 liter sama dengan, ini catatannya ya. Oke, 96.000 liter dikali 1 menit per 3 liter, coret liternya, tinggal 96 dibagi 3, 32 ya, 32.000 menit, 32.000 menit. Nah, ini bisa saja dirubah menjadi jam, tapi saya rasa cukup, nggak apa-apa, 32.000 menit saja sudah cukup ya. Oke, nomor 7. Debit air kran dari PDAM 7.500 cm3 per menit. Lalu bak mandi yang berukuran 60 cm kali 50 cm kali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkannya? Oke, nomor 7. Diketahuinya debit sama dengan 7.500 cm3 per menit. 7.500 cm3 per menit. Volumenya belum diberitahu, tapi kita dikasih tahu ukurannya ya. Kita hitung volume sebuah benda berbentuk balok seperti ini adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi 60 cm kali 50 cm kali 50 cm. Kita hitung dulu. 60 cm kali 50 cm kali 50 cm sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 5 150, ada lagi nolnya 3, 150.000, satuannya senti kali senti kali senti, berarti cm3. Yang ditanya waktunya berapa menit. Waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 150.000 cm3 dibagi 7.500 cm3 per menit, sama dengan 150.000 cm3 kali 1 menit per 7.500 cm3. Nah, cm3 sama cm3 kita coret. 150.000 dibagi 7.500, ini boleh ini ya, nolnya coret 2. Nah, 150 dibagi 75 itu 2 ya, ini habis 1, tersisa 01 ini, jadi 2 dan 0, 20 menit. Nomor 8. Sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Baik, nomor 8. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Debitnya adalah 50 liter per menit. Sebuah tandon dapat diisi air dengan selang ini 50 liter per menit, ini sebagai debit ya. Debit sama dengan 50 liter per menit. Lalu selama 12 menit. Berarti ini waktunya 12 menit. Nah, dari sini kita bisa menghitung volumenya. Ya, volume sama dengan debit dikali waktu, berarti sama dengan 50 liter per menit ya,
dikali waktunya 12 menit. Nah, menit dan menit boleh kita coret. 50 dikali 12 itu 600 ya. 600 satuannya liter. Jadi ketahuan tandon itu volumenya 600 liter. Sekarang ditanya lagi, tandon diisi dengan selang yang debitnya 1,2 liter per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tandonnya itu berapa? Oke, sekarang kita tulis lagi, diketahui yang baru ya. Volume sama dengan 600 liter. Debitnya 1,2 liter per detik. 1,2 liter per detik. Yang ditanya adalah waktunya untuk memenuhi tandon. Waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 600 liter dibagi 1,2 liter per detik, atau 1,2 itu 12/10 ya, liter per detik, seperti ini. Nah, menghitungnya sama dengan 600 liter dikali, ini dibalik ya, 10 detik per 12 liter. Liter dan liter boleh dicoret, sama dengan sekarang ini 10 dan 12 sama-sama kita bagi 2. Ini 5, ini bagi 2 6 gitu ya. 600 dibagi 6 100 ya. 100 dikali 5 500. 500 detik. Ini waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon. Selesai nomor 8. Sekarang nomor 9. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah keran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Jadi kerannya ada 4 ya. Yang ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk sampai kolam tersebut penuh. Oke, kita tulis dulu diketahuinya nomor 9. Volume sama dengan 96 meter kubik. Debit sama dengan satu buah kerannya 12 liter per detik ya. 12 liter per detik. Karena kita punya 4 keran yang sama, langsung kita kalikan 4. 12 dikali 4, 48 liter per detik. Waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan, nah ini nanti ini masih meter kubik, ini liter ya. Kita beri catatan lagi ya. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Berarti kalau kita punya 96 meter kubik sama dengan 96.000 liter. Oke, ini catatannya. Kita tulis ya, volumenya menggunakan yang ini ya, 96.000 liter. 96.000 liter dibagi debitnya yang ini 48 liter per detik. Nah, dihitung 96.000 liter kali ya 1 detik per 48 liter. Oke, liter dan liter boleh dicoret, nanti satuannya detik ya. 96.000 dikali 1 dibagi 48. Enaknya gini aja, 96 bagi 2 dibagi 48 itu 2. Oke, 48 dibagi 48 1. Jadi 2000 detik jawabannya. 2000 detik. Oke, ini nomor 9 ya. Terakhir nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan pipa, debitnya 1,6 liter per detik. Secara bersamaan, bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air ini ya, dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon air 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Artinya, keran yang 1,6 liter per detik ini dibuka, keran yang 0,8 liter detik ini juga dibuka. Jadi dikucurkan langsung, mampir ke tandon ini langsung dikucurkan ke keran yang bawah. Sehingga ketika ini air masuk, air juga keluar dari sini. Tapi masuknya ini lebih deras daripada keluarnya air. Jadi debitnya itu kita kurangkan ya. Kita jawab di sini nomor 10. Oke, debit masuk
dikurangi debit keluar. Itu yang kita pakai nanti ya, debit keluar. Sama dengan 1,6 liter per detik dikurangi berapa ini? 0,8 liter per detik ya, 0,8 liter per detik. Nah, 1,6 dikurangi 0,8, kita hitung di sini ya. 1,6 kurangi 0,8. 6 kurangi 8 kan nggak bisa, jadi 16 ya, minjem 1 jadi 0. 16 kurangi 8, 8, 0 dikurangi 0, 0. Jadi 0,8. Jadi debit yang kita gunakan adalah ini, 0,8 liter per detik. Kemudian volume tandon adalah 180 liter. Volume sama dengan 180 liter. Yang ditanya waktu. Nah, waktu sama dengan volume dibagi debit, sama dengan 180 liter dibagi ini ya, 0,8 kita jadikan pecahan, 8 per 10, satuannya liter per detik. Nah, gini dihitungnya, 180 liter dikali, kita balik ya, 10 detik per 8 liter. Liter dikali liter bagi liter habis ya, boleh dicoret. Sekarang 180 dikali 10 sama dengan 1800 detik. Apakah kita disuruh merubah satuannya? Volume yang ditanya berapa lama waktu. Kalau berapa lama waktu ya sudah 1800 detik, ini aja sudah betul. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.